Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini, anak-anak sekalian bisa kita bertemu ya, walaupun dengan virtual, tetapi ini tidak mengurangi nilai keberkahan dalam menuntut ilmu kita. Sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kepada salah seorang anakku sekalian untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Salman dipersilakan. Baik Pak, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Ananda Salman yang telah memimpin doa pada hari ini. Karena pembelajaran ini punya tidak terlalu lama, jadi saya berharap pada saat berlangsungnya pembelajaran ini, saya berharap supaya HP-nya disimpan dulu, ya. Adapun materi pada hari ini, ya kita baru masuk pada bab yang pertama, yaitu meyakini kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Sebelum kita lanjut, saya akan memberikan sebuah yel-yel. Bagaimana kabar hari ini? Jawabannya adalah tetap semangat. Saya ulang. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku sekalian? Tetap Semangat. Terima kasih banyak. Kemudian setelah itu saya tanya, apakah masih semangat? Jawabannya adalah alhamdulillah, Allahu Akbar. Saya ulang, masih semangat? Alhamdulillah. Masya Allah, Allahu Akbar, luar biasa, anak soleh-solehah semua ya. Materi kita bab 1 yaitu meyakini kitab Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Qur'an. Dan adapun tujuan tentang materi ini, pertama kalian sudah bisa menjelaskan pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sudah bisa menyebutkan nama-nama kitab dan rasul yang menerimanya. Yang ketiga, sudah bisa menjelaskan perbedaan antara kitab dan suhuf. Kemudian yang keempat, menyebutkan nabi penerima suhuf dan jumlah suhuf yang diterimanya. Kelima, setelah pembelajaran ini kalian sudah bisa menyebutkan hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sekarang kita masuk pada materi inti ya. Jadi pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita lebih jauh menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab Allah, tentu kita juga harus tahu apa sih yang dimaksud dengan iman ya. Apakah itu menurut bahasa atau menurut istilah? Mungkin ada salah seorang di antara kalian yang bisa bantu Bapak untuk menjawab, coba angkat tangan. Luar biasa, bukan hanya penampilannya yang menarik, tetapi jawabannya juga menarik. Tepuk tangan untuk Ani Sofia. Iman kepada kitab Allah ini adalah merupakan salah satu rukun dari rukun iman yang ke-6. Dan iman kepada kitab Allah ini adalah rukun iman yang keberapa? Anakku sekalian, yang pertama ketuanya Ainul, dan kelompok kedua ketuanya adalah Sa. Iya. Baik, Pak. Ya, jadi tugasnya adalah amati gambar berikut, kemudian diskusikan dengan teman kelompok, kemudian tulis komentar terhadap gambar tersebut. Oke, saya kasih waktu 2 menit lah, nggak usah lama-lama. Yang penting sudah bisa memahami gambar ini, ya. Kalau gambar nomor 1, menurut pendapat kami, kelompok 2, ada seorang perempuan yang berjilbab mencium Al-Quran. Kemudian gambar kedua, seorang yang bercadar membaca Al-Quran. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Sekarang untuk kelompok 1.
Ya Pak. Mardia, dipersilahkan. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Menurut kelompok 1 untuk yang gambar nomor 1 itu adab ketika kita mau membaca Al-Quran. Mungkin sebelumnya juga berwudu dan minum. Jadi intinya semuanya adalah gambaran ketika orang membaca Al-Quran, baik sebelum ataupun sesudah membaca atau dalam proses membaca Al-Quran. Lanjut ya, di sini ada, silahkan disaksikan video berikut ini. Jadi di PPT-nya, jadi saya cari di sini ya. Saya sudah siapkan. Gimana kedengaran suaranya? Belum Pak. Suara videonya enggak Pak. Oh, enggak kedengaran. Suaranya Pak, ada gambarnya aja. Apa-apa Pak, bisa paham kok kita dari tulisannya. Oh iya. Sekarang kita lanjut ke dalil yang menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ismadi, Bapak minta tolong untuk dibacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yujzijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ismadi. Kemudian saya minta bantuannya kepada saudari, ini siapa ini? Robia Pak. Oh, Masya Allah, luar biasa. Robia, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran Surah Al-Maidah ayat 16. Iya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Robia. Ya, 100 untuk Robia ya. Robia dan Ismadi untuk ayat ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada 4 kitab yang harus kita percaya, yakini keberadaannya ya. Nah, yang pertama ada namanya kitab Taurat kepada Nabi Musa ya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud ya. Kemudian kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat Al-Qur'an. Ya, kitab Al-Quran ini adalah kitab penyempurna dari kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi, dengan adanya Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka ini menyempurnakan kitab-kitab yang pernah ada sebelumnya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, saya akan berikan evaluasi ya. Sekarang kalau tadi HP-nya tidak boleh dipegang-pegang dulu. Sekarang HP-nya diangkat semuanya. HP-nya. Oke, jadi anak sekalian sekarang saya berikan soal evaluasi. Ya, saya sudah kirim di grup kelas ya. Dikerjakan. Saya beri waktu 5 menit ya. Dari sekarang. Sudah dikerjakan ya. Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau saya cek di sini, alhamdulillah Junaidi yang paling tinggi ya. Tetapi alhamdulillah belum. Ya, tepuk tangan untuk Junaidi ya. Alhamdulillah. Dan tepuk tangan untuk semuanya karena semuanya tuntas ya. Bapak berhasil hari ini ya. Setelah evaluasi kita bisa simpulkan ya. Dibacakan. Kesimpulan pada hari ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia agar manusia tidak tersesat. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Demikian penjumpai kita pada hari ini. Mudah-mudahan di waktu yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesehatan sehingga kita tetap bersemangat dan semangat belajar. Saya akhiri,
Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.